Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa kharal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla bid'atin dhalalah. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kembali Allah taala mempertemukan kita pada majelis online pembahasan kitab Huququn da'at ilaihal fitrah wa qarratha asy-syari'ah, yaitu hak-hak sesuai dengan fitrah dan diakui oleh syariat, karya Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan kita insyaallah ta'ala pada malam hari ini akan membaca halaman 17, yaitu Al-Haqqur Rabi'. Halaman 17, Al-Haqqur Rabi'. Al-Haqqur Rabi'u haqqul aulad. Hak yang harus kita tunaikan diantaranya adalah hak anak-anak kita. Al-auladu tashmalu al-banina wal-banati. Yang disebut dengan anak-anak itu mencakup anak laki-laki maupun anak perempuan. Jadi baik anak laki-laki maupun anak perempuan ini di dalam Islam diakui haknya dan orang tua diwajibkan untuk menunaikan hak mereka. Berbeda dengan masa jahiliyah, di mana orang-orang Arab tatkala mereka diberi kabar bahwasannya anaknya perempuan, mereka marah, mereka malu, mereka bersembunyi. Namun bila dikabari bahwa anaknya yang lahir itu adalah laki-laki, mereka berbahagia dan membangga-banggakan diri. Ya, jadi wanita pada saat itu, pada zaman jahiliyah dianggap sebagai aib. Namun ketika Islam datang, maka para wanita dimuliakan. Wanita tidaklah dianggap sebagai barang, tapi adalah sosok yang dimuliakan, ya, harus dijaga auratnya, dimuliakan, memiliki hak-hak, ya, serta mendapatkan perlakuan yang baik, ya, jauh lebih baik daripada apa yang terjadi pada zaman jahiliyah, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Ya, di hari kiamat nanti, hari ketika para bayi-bayi perempuan akan ditanya bi ayyi dzambin qutilat, ya, karena dosa apa mereka dibunuh, dikubur hidup-hidup oleh bapak-bapak mereka, oleh orang tua mereka. Ini menunjukkan bahwasanya pada zaman jahiliyah, ini menunjukkan masyarakatnya benar-benar jahil, benar-benar bodoh, ya. Jadi anak perempuan, bayi perempuan dikubur hidup-hidup dikarenakan rasa malu. Jadi mereka menganggap punya anak perempuan adalah aib, ya. Kemudian datanglah Islam memuliakan, ya, wanita. Huququl aulad wa huququl auladi katsiratun, dan hak anak-anak kita itu katsiratun, banyak. Min ahammiha, yang paling penting adalah at-tarbiyatu, yaitu tarbiyah, mendidik mereka. Bukan sekedar ngopeni, bukan sekedar memberikan nafkah, tapi yang paling penting lebih dari itu adalah at-tarbiyah, yaitu pendidikan, ya, pendidikan yang baik, pendidikan agama. Ya, dikarenakan pendidikan agama ini adalah pendidikan yang paling kompleks. Ya, pendidikan yang paling kompleks, yang paling lengkap, yang dapat menjaga anak-anak dari berbagai macam pengaruh buruk. Yang disebut dengan tarbiyah ini wahiyya tanmiyatuddin wal akhlaqi, yaitu menumbuhkan, menyemikan, ya, supaya bersemi ad-din, yaitu perkara agama. Jadi supaya mereka tumbuh dengan agama, wal akhlaqi, dan akhlak, fi nufusihim, di dalam jiwa-jiwa mereka. Ya, jadi bukan sekedar, ya, anak-anak tersebut dicekoki dengan hal-hal duniawi. Dan musibah banyak sekali orang tua zaman sekarang, mereka lebih mementingkan hal-hal duniawi bagi anak-anak mereka, yaitu anaknya, ya, pagi disekolahkan, ya, kemudian, ya, siang langsung, ya,
disuruh istirahat sebentar, kemudian berangkat les sampai malam, ya, les ilmu-ilmu duniawi. Anak-anak tidak mengenal apa itu hal-hal yang berkaitan dengan agama, sekedar sampai Iqra 6, ya, TPA Iqra 6 kemudian selesai dan orang tua menganggap sudah cukup. Ini bagaimana mungkin, ya, hal ini bisa dikatakan cukup, ya, ini jauh dari kata cukup, ya. Bagaimana mungkin anak-anak bisa berbakti kepada orang tuanya ketika mereka tidak ditanamkan, ya, ilmu agama di dalam hati mereka, ya. Oleh karena itu, perkara agama ini, ilmu agama dan ilmu akhlak ini di dalam jiwa mereka harus dipatri, harus ditanamkan secara kuat, hatta yakunu ala janibin kabirin min dzalika, sehingga anak-anak kita mendapatkan porsi yang besar dalam perkara agama. Jangan sampai kebalik, porsi dunianya banyak, anak-anak pinter dalam perkara-perkara duniawi, ilmu-ilmu duniawi, tapi dalam perkara ilmu agama nol, ya. Ini musibah. Jadi apakah ketika orang tuanya mati, kemudian nanti anaknya akan mengerjakan rumus matematika untuk orang tuanya? Orang tuanya mati untuk apa? Ya, untuk itu semua. Ya, orang tuanya mati, kemudian anaknya, ya, karena tidak bisa berdoa, tidak hafal doa-doa, ya, tidak hafal doa untuk mendoakan orang tua, dan anaknya juga tidak beribadah dan juga tidak menjadi anak yang soleh. Bagaimana mungkin doa ampunan dari anak ini dikabulkan oleh Allah Ta'ala? Padahal Rasulullah SAW memberikan syarat, ya, doa anak untuk orang tuanya yang dikabulkan itu adalah awaladun salihun yadu'ulah, yaitu anak yang soleh. Anak yang soleh yang mendoakan untuk orang tuanya. Jadi anak kita harus jadi anak yang soleh terlebih dahulu. Ini tugas kita, PR yang sangat besar. Oleh karena itu, ya, kita harus berusaha anak-anak kita mendapatkan porsi yang besar dari ilmu agama dan akhlak Islam, ya. Supaya apa? Supaya nanti anak tersebut menjadi anak yang soleh. Ketika orang tuanya mati, anak-anak tersebut mendoakan ampunan untuk orang tuanya, dan doa tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Di mana api neraka itu, ya, istilahnya adalah bahan bakarnya itu adalah manusia dan bebatuan. Jadi bahan bakar api neraka adalah manusia dan bebatuan. Jadi kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Bagaimana caranya? Ya, bagaimana caranya? Apakah dengan cara, ya, menghafalkan rumus matematika semuanya, rumus fisika semuanya, ya, kemudian juga mungkin rumus-rumus mutasi genesis untuk rumus-rumus yang lainnya, ya. Bukan berarti kita mengharamkan ilmu-ilmu tersebut. Ilmu tersebut juga ilmu yang penting, tapi kita harus tahu mana yang lebih penting. Yang lebih penting adalah, ya, ilmu-ilmu tentang agama, tentang akhlak, ya, tentang muamalah yang baik, agar anak bisa benar-benar tahu, ya, apa yang harus mereka lakukan, yaitu sesuai dengan rambu-rambu agama, sehingga anak tersebut terjaga dari api neraka. Dan ini tugas orang tua untuk mendidik mereka dengan baik. Jadi mana yang harus dipentingkan, ya? Jadi seperti itu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap dari kalian itu adalah pemimpin, dan setiap dari kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya, ya, atas yang dipimpinnya. Jadi kita sebagai orang tua, tentunya ayah dan ibu itu memimpin anak-anaknya, dan anak-anak nanti, ya, akan ditanya, bagaimana pendidikan orang tuamu, ya, bagaimana pendidikan orang tua mereka. Semuanya akan bersaksi, anaknya bersaksi, kemudian, ya, apa yang kita lakukan, ya, ini juga akan menjadi saksi. Jangan sampai menjadi saksi yang akan memberatkan kita. Warrajulu ra'in fi ahlihi, dan seorang laki-laki adalah pemimpin, ya, di dalam keluarganya, wa mas'ulun an ra'iyatihi, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Atas, ya, kepemimpinannya, apakah kepemimpinannya itu, ya, dilaksanakan dengan cara yang baik ataukah tidak. Fal auladu amanatun. Maka anak-anak kita itu adalah amanat. Anak itu amanat, bukan untuk berbangga-bangga diri. Jadi amanat itu berat. Amanat itu berat. Ya. Ya,
tidak ubahnya. Misalnya saya beri amanat, misalnya saya beri amanat Anda untuk membagi-bagikan sedekah ini kepada 100 rumah di sekitar masjid ini, misalnya gitu ya. Anda mendapatkan amanat dari saya untuk membagi-bagikan 100 paket sembako kepada masyarakat yang ada di sekitar. Itu pasti berat. Anda harus mengayuh becak atau mengantarkannya pakai motor dan seterusnya, dan bayangkan 100 rumah, itu berat. Itu namanya amanat. Hanya saja banyak juga amanat yang secara lahiriah itu tidak berat. Secara lahiriah itu nikmat ya, dan bisa dibanggakan. Apa itu diantaranya? Nikmat jabatan. Amanat jabatan. Jabatan bukan nikmat. Dulu para salaf ketika mendapatkan jabatan nangis karena merasa dirinya bisa jadi celaka. Seperti Umar bin Abdul Aziz ketika diangkat menjadi khalifah, beliau menangis, mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian saingannya juga mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tapi dikarenakan mengapa kok bukan saya yang dipilih ya. Beda kalau Umar bin Abdul Aziz, dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, mengapa kok saya yang dipilih. Jadi amanat jabatan, amanat yang sangat berat ya. Semakin banyak orang yang menjadi di bawah ya tanggung jawab dirinya, maka hisabnya juga akan semakin panjang ya. Hisabnya juga akan semakin panjang. Kita amanat ataukah tidak di dalam menjalankan ya amanat kita. Kita benar ataukah tidak di dalam menjalankan amanat kita. Begitu pula dengan nikmat anak. Ya, zahirnya nikmat tapi aslinya itu adalah amanat. Amanat berusaha untuk menjaga mereka ya dari api neraka. Jadi anak-anak itu amanatun fi unuqil walidaini. Di tengkuk atau di leher kedua orang tua. Ya, tentunya berat. Kita ibaratnya menahan beban dengan leher kita, dengan tengkuk kita, tentunya sangat berat sekali. Wahuma, dan kedua orang tua mas'ulani, akan dimintai pertanggungjawaban, akan ditanya anhum, tentang anak-anak mereka, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Wa bitarbiyatihim, ya, at-tarbiyata ad-diniyata wal akhlaqiyata yakhruju al-walidani min taba'ati hadhihi ar-ra'iyah. Dan ketika ya orang tua mentarbiyah anak-anaknya dengan tarbiyah agama, dengan pendidikan agama, ya, dengan pendidikan akhlak Islam, maka yakhrujul walidani, kedua orang tuanya akan keluar min taba'ati hadhihi ar-ra'iyah, dari tuntutan, ya, tuntutan tanggung jawab, ya, kepemimpinan ini, ya. Jadi yang penting orang tua itu sudah berusaha, ya. Orang tua yang penting sudah berusaha. Ada orang tua, ya, orang tua A dan B, suami istri, punya anak tidak dididik. Anak tidak dididik. Sama sekali tidak dididik dengan pendidikan agama, tidak dididik dengan pendidikan akhlak. Anaknya nakal, tahu-tahu anaknya setelah dewasa tobat-tobat sendiri. Ya, apakah orang tua ini mendapatkan pahala atas tobatnya anak ini? Wallahu a'lam, tapi jauh untuk dikatakan seperti itu. Karena orang tuanya tidak mendidik, ya. Jadi orang tua tidak melakukan usaha apapun, ya. Bahkan naudzubillah, ada orang tua yang tidak mendoakan anaknya karep-karepmu, sembiarang arep nakal atau menjadi anak yang baik, terserah kamu. Ini orang tua yang tidak mendapatkan pahala dan dia tentunya berat tanggung jawabnya. Bagaimana caramu mendidik anakmu? Beda dengan orang tua C dan D, suami istri, punya anak-anak dididik dengan keras. Maksud saya keras dalam artian sungguh-sungguh, bukan perangai yang keras, bukan gitu. Maksudnya dia benar-benar bekerja keras untuk mendidik anak-anak mereka. Meskipun ya hasilnya nanti gagal, ya, meskipun hasilnya itu nanti gagal, anaknya setelah dididik dengan benar-benar pendidikan yang tepat, pendidikan agama yang tepat, pendidikan akhlak yang tepat, setelah dewasa anak-anaknya tetap tidak condong kepada agama, ya, bahkan naudzubillah mungkin jauh dari agama, maka orang tua sudah lepas dari tanggung jawab dan dia mendapatkan pahala sesuai usahanya, ya, dia mendapatkan pahala sesuai dengan usahanya, ya. Oleh karena itu kita jangan merasa pokoknya anakku wis sembiarang, ya, anak saya terserah mau jadi apa. Jangan seperti itu, kita harus berusaha. Ini kepemimpinan,
ya, ini kepemimpinan kita, ini amanah kita, tanggung jawab kita, yang penting kita laksanakan. Hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya kita berdoa kepada Allah agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik, ya. Wa yasluhu ala aulad, ya, fa yakununa qurrata ainil abawaini fid dunya wal akhirah, ya. Dan tentunya insyaallah ta'ala anaknya akan menjadi anak-anak yang soleh, sehingga mereka menjadi penyejuk mata, hiburan bagi ayah dan ibu mereka di dunia maupun di akhirat, ya. Tentunya kita kalau punya anak yang soleh dan solehah, ini marem, ya, bangga dan bahagia. Kita bahagia pasti melihat anak kita yang perempuan menutup aurat, kemudian yang laki-laki juga bertanggung jawab, soleh, ya, juga gemar membaca Al-Quran, sholat 5 waktu, ya. Ini bahagia kita. Beda dengan anak yang Masya Allah, pulang-pulang ketika siang itu pun tidur, kemudian menjelang sore minta uang, dia begadang, pulang-pulang lagi pagi, ya. Otomatis orang tua akan merasa apa? Merasa susah melihat anak-anaknya yang seperti ini. Nah, ini oleh karena itu, ya, pendidikan anak itu haruslah kita mulai sejak kapan? Sejak SMP, sejak SMA, sejak SD, sejak TK, sejak dalam kandungan. Jawabannya adalah apa? Sejak dalam kandungan. Bahkan bagi yang masih jones, jomblo ngenes, ya, masih jomblo-jomblo itu hendaknya juga berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Wahai Rabb kami, ya, berikanlah untuk kami dari istri-istri kami dan juga dari anak-anak kami, dari keturunan kami, ya, penyejuk mata. Walaupun belum punya istri, minta kepada Allah agar diberi istri yang solehah, agar nanti istrinya juga akan bisa mendidik anaknya dengan apa? Dengan cara yang baik. Jadi seperti itu. Pendidikan anak ini dimulai sejak kapan? Sejak memilih istri, sejak mencari istri. Begitu pula dengan para wanita, ya. Pendidikan anak dimulai sejak kapan? Sejak dirinya harus memilih, ya, imam yang baik bagi keluarganya nanti, ya. Jadi jangan asal tukmis, baduk klimis, pokoknya ganteng, pokoknya cantik, kemudian diterima, ya, pokoknya kaya, kemudian diterima. Ini keliru, ya, karena rumah tangga itu, ya, ibarat apa? Ibarat, ya, kita menaiki bahtera, menaiki kapal, ya, dan kapalnya ini harus kokoh, harus kuat, karena kan badai syubhat dan syahwat, ya, apalagi di zaman-zaman terakhir ini tentunya sangatlah besar. Jangan sampai kita dan keluarga kita terjerumus ke dalam hal-hal yang buruk tersebut, ya. Yaqulullahu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman, ya, dan anak-anak mereka atau anak cucu mereka, keturunan mereka mengikuti mereka dengan keimanan. Jadi orang beriman, anak cucunya juga beriman, keturunannya beriman. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka kami ikutkan mereka, ya, dengan apa? Bersamaan dengan apa? Dengan anak turun mereka. Ya, mereka dikumpulkan bersama anak-anak turun mereka di mana? Di surga. Wa ma alatnahu min amalihim min syai', dan tidaklah kami mengurangi amalan mereka sedikit pun. Kullum ri'im bima kasaba rahin, setiap orang itu tergadai sesuai dengan amalannya. Jadi kita tergadai sesuai dengan amalan kita. Ya, bahkan setiap pagi ketika kita mau berangkat kerja, kita itu apa? Ketika kita mau berangkat beraktivitas, kita juga tergadai dengan amalan kita. Ya, Rasulullah mengatakan kullun nasi yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Setiap manusia berangkat berbagi-bagi untuk beraktivitas, untuk bekerja, untuk mencari ilmu, untuk beraktivitas apapun. Faba'i'un nafsahu, maka setiap orang saat itu ketika dia berangkat, maka dia ibarat orang yang menjual jiwanya. Famu'tiquha, maka ada orang yang berhasil membeli jiwanya kembali. Ya, membeli jiwanya kembali. Dengan apa? Dengan ketaatan, dengan istiqomah di jalan Allah Ta'ala dan menjauhi kemaksiatan. Au mubiquha, dan juga ada orang yang mubiq, yaitu menghancurkan jiwanya. Jiwanya dihancurkan. Gara-gara apa? Dia tidak istiqomah di jalan Allah dan dia berlaku maksiat, ya, ketika dia bekerja dia tidak amanah dan seterusnya. Dia ibarat orang yang menghancurkan jiwanya sehingga bagian dari jiwanya ini hilang. Bagian dari jiwanya apa? Hilang. Jadi banyak sekali orang-orang yang kembali ke rumah,
di sore hari setelah mereka bekerja, setelah mereka beraktivitas, jasadnya utuh tapi bagian dari jiwanya ada yang hilang. Sehingga meskipun dia mendapatkan harta yang banyak dari pekerjaannya, tapi hatinya tidak tenang. Hatinya bingung untuk mencari kebahagiaan itu yang mana. Ya, ini karena apa? Dikarenakan ya jiwanya ya hilang. Ya, berdasarkan atau sesuai dengan jumlah hari ya di mana dia itu tidak istiqomah di jalan Allah dan tidak berjalan sesuai dengan rambu-rambu agama. Sehingga dia termasuk orang yang kehilangan jiwanya, kehilangan kebahagiaannya. Adapun orang yang di dalam bekerja, di dalam beraktivitas senantiasa di atas jalan Allah Ta'ala, istiqomah sesuai dengan rambu-rambu agama, walaupun dia mungkin mendapatkan hasil yang sedikit, tapi hatinya tenang karena dia bisa memerdekakan kembali jiwanya. Adapun orang yang tidak bisa memerdekakan kembali jiwanya karena dia banyak bermaksiat kepada Allah, maka jiwanya diperbudak oleh syaitan. Jiwanya diperbudak oleh syaitan. Na'udzubillah min dzalik. Alatnahum aina qasnahum. Jadi makna dari alatnahum pada ayat ini, wa ma alatnahum min amalihim min syai', kami tidaklah mengurangi amalan mereka. Jadi alatnahum maknanya naqasnahum, yaitu mengurangi. Jadi Allah tidak mengurangi amalan mereka, ya. Jadi amalan mereka benar-benar disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang mereka lakukan di dunia. Wa yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, idza matal abdu inqata amaluhu illa min thalath. Apabila seorang hamba dia mati, maka terputus amalannya. Jadi semua amalannya terputus illa min thalathin, kecuali ya 3 hal. Yang pertama adalah sedekatin jariyatin, sedekah jariah. Jadi sedekah yang pahalanya mengalir terus-menerus. Apa itu? Ya. Apa itu sedekah jariah yang amalannya mengalir terus-menerus? Ya, sedekah yang setelah dia wafat, sedekah tersebut tetap dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Misalnya dia bersedekah untuk pembangunan masjid dan masjidnya tetap digunakan ya untuk sholat, ya. Maka selama masjid tersebut digunakan untuk sholat, untuk kebaikan, dia mendapatkan ya pahala yang tidak terputus. Ya, jadi seperti itu. Ini salah satu contoh saja, di salah satu contoh sedekah jariah. Au ilmin yuntafa'u bihi min ba'dihi, atau ilmu yang bermanfaat, setelah dia meninggal. Jadi dia mengajarkan ilmu, ya, atau dia mengajarkan ilmu, atau dia membiayai para penuntut ilmu supaya mereka belajar agama, ilmu syar'i, sehingga mereka menjadi dai-dai di jalan Allah Ta'ala, mengajarkan ilmu kepada manusia. Maka orang-orang yang ikut membantu menyekolahkan ya calon-calon dai tersebut juga mendapatkan apa? Pahala ilmu yang bermanfaat, atau masuk ke golongan yang pertama, yaitu sedekah jariah. Masuk sedekah jariah. Awaladin sholihin yad'ulah, atau anak soleh. Ini syaratnya anaknya harus jadi soleh dulu. Jadi waladin sholihin, anak yang soleh yang mendoakan untuknya, ya, mendoakan ampunan untuk orang tuanya, mendoakan rahmat untuk orang tuanya, ya. Jadi sangat penting mendidik anak supaya menjadi soleh. Fahada min thamrati ta'dibil waladi. Maka ini adalah di antara buah mendidik anak, idza tarabba, ya, tarbiyatan salihatan, apabila anak tersebut terdidik dengan pendidikan yang soleh, pendidikan agama yang baik, ayyakuna nafi'an liwalidayhi hatta ba'dal mamati, maka anak tersebut akan menjadi ya anak yang bisa bermanfaat bagi kedua orang tuanya hatta ba'dal mamati, bahkan sampai setelah orang tuanya meninggal. Walaqad istahana katsirun minal walidaini bihadzal haqqi. Walaqad, dan sungguh, istahana, menyepelekan katsirun minal walidaini, banyak sekali dari orang tua, bihadzal haqqi, terhadap hak ini. Jadi banyak yang menyepelekan hak anak ini. Fa'adha'u auladahum wa nasuhum, maka mereka menyia-nyiakan anak mereka, menelantarkan anak mereka dalam pendidikan. Wa nasuhum, dan melupakan anak mereka. Bapaknya kerja, ya, boleh berangkat pagi, pulang malam. Ibunya kerja, berangkat pagi, pulang malam. Kecuali kalau memang darurat, bapaknya nggak cukup hasil kerjanya, ibunya nggak cukup, ya. Kalau bapaknya saja yang kerja nggak cukup hasil kerjanya, maka boleh dua-duanya bekerja. Tapi masalahnya bapaknya sudah menjadi orang yang gajinya sudah lumayan, ditambah lagi ibunya juga, ya, tetap dipaksakan untuk bekerja. Anaknya di rumah sama siapa? Sama HP-nya. Sehingga pendidikan anaknya
dipasrahkan kepada HP. Sedangkan HP internet itu ya kejelekannya lebih mendominasi daripada kebaikannya. Akhirnya setelah anaknya dewasa, tahu-tahu orang tuanya mendapatkan bom waktu. Loh, anakku ternyata kok susah diberitahu, susah diarahkan. Akhirnya bapak dan ibu saling menyalahkan. Na'udzubillah. Ya. Jadi anak ini harus diperhatikan. Pendidikan anak dipasrahkan kepada siapa? Kepada pembantu lagi piye? Gimana ini? Pendidikan anak dipasrahkan pada pembantu, ini maksudnya bagaimana? Ya. Jadi orang tua harus benar-benar perhatian. Ya. Ada orang dia sibuk ya, kemudian berusaha istilahnya mencarikan apa? Guru privat bagi anaknya, ya. Dia mau memondokkan anaknya ini juga masih ragu-ragu dan tidak tega. Jadi dia mencari ustadz yang mau mengajari anaknya di rumah setiap hari. Padahal ustadznya juga repot. Ustadznya juga ngajar di mana-mana, juga apa? Ngisi kajian di mana-mana. Kalau bisa mengajari anaknya tiap hari di rumah. Ya, akhi, ya. Bagaimana ini ya? Hak umat lebih dipentingkan daripada hak satu orang. Ya, lebih baik antum pondokkan anak antum. Ya, antum juga lebih perhatian pada anak antum. Ya, benar-benar apa? Benar-benar diperhatikan. Ya, antum dan istri antum harus bisa memperhatikan anak antum. Jangan sekedar mencari dunia. Ya, mencari dunia itu ya, nggak ada nilainya sama sekali kalau ternyata anak-anak kita ya pendidikannya gagal. Ya. Ka'alla mas'uliyata lahum alaihim, seolah-olah ya tidak ada tanggung jawab sama sekali ya bagi orang tua terhadap anak mereka. La yas'aluna aina dhahabu, mereka tidak bertanya kemana anak mereka pergi. Orang tua nggak bertanya kemana anak mereka pergi. Ya. Wala mata jauh, dan tidak bertanya kapan anak-anak itu apa? Datang ke rumah, pulang ke rumah, tidak bertanya. Loh, pagi-pagi, loh, wis mulih toh? Ya, sudah pulang toh kamu? Sudah. Ya. Itu saja, selesai. Ya. Wala man asdiqauhum wa ashabuhum, dan orang tua tidak bertanya dan tidak mencari tahu. Kalau bertanya kadang mungkin masih anak bisa berbohong. Kita harus mencari tahu. Orang tua harus apa? Harus canggih. Orang tua harus canggih. Kalau orang tua anaknya pegang HP, orang tua harus lebih canggih daripada anaknya di dalam mengelola HP. Soalnya kalau orang tua kalah canggih di dalam mengoperasikan HP, ini menjadi apa? Ya, korban bagi anaknya. Maknanya anaknya melakukan apa saja di HP-nya, orang tua tidak tahu, orang tua tidak bisa apa-apa. Ya. Jadi orang tua nggak tanya siapa kawan-kawan anaknya dan siapa sahabat anak-anaknya. Ya. Jadi orang tua seperti itu hanya melihat di rumah. Anak saya di rumah diam loh. Diam ketika tidur, ya kan ya. Atau anak ketika apa? Ketika berada di rumah dia diam, ya Pak, ya pas-pas saja karena ada orang tuanya. Tapi ketika dia sudah di luar bersama kawan-kawannya, ternyata ikut balapan liar, ya kan ya. Kena minuman keras, kemudian na'udzubillah kena narkoba, kena pil double L, lolak-lolok, ya kan ya. Sehingga pulang-pulang lama-kelamaan anaknya menjadi anak nakal di sekolah nakal, ya, bikin onar, bikin ulah, ya, gurunya sudah susah, kemudian ya gurunya memarahi anaknya dan memanggil orang tuanya. Orang tua dipanggil ke sekolah tidak terima. Anak saya anak baik lah, ini orang tua macam apa? Orang tua yang nggak perhatian kepada anaknya, tahu-tahu ketika dipanggil oleh gurunya di sekolah mengatakan anak saya itu anak baik ketika di rumah. Nggak pernah saya ajari hal yang buruk, ya. Anak saya nggak pernah saya ajari hal buruk, ya. Kita harus introspeksi. Tapi apakah Anda sudah mengajarkan kebaikan kepada anak Anda dengan porsi yang semestinya? Ya. Benar Anda nggak mengajarkan hal buruk. Anak itu belajar hal buruk bersama kawan-kawannya di sekolah, di sekolah atau di luar sekolah. Gurunya juga tidak mengajarkan hal buruk, ya. Gurunya juga tidak mengajarkan hal buruk. Kadang orang tua ingin menyalahkan gurunya. Maknanya Anda sudah saya bayar mahal-mahal sekolah di sini, harusnya Anda becus di dalam apa? Di dalam mendidik ya anak kami. Ini musibah. Orang tua yang musibah seperti ini. Gitu. Ya kalau Anda seperti itu silahkan didik anaknya sendiri di rumah. Bisa apa tidak gitu ya.
Anda mendidik 2-3 anak Anda di rumah kewalahan. Kok ya tidak mau memberikan toleransi kepada guru yang di sekolah mendidik anak yang jumlahnya mungkin 30 anak, 40 anak. Jadi kita harus sadar diri gitu loh sebagai orang tua. Ya. Jadi harus sadar diri pada orang tua. Jadi orang tua ini harus paham anak-anak kita ini kawannya siapa-siapa. Dicek HP-nya. Ya. Dia janjian sama siapa saja. Ya. Enggak apa-apa, dilihat. Ya, dicari tahu karena anak sekarang itu ya Allahul musta'an ya, pandai apa? Pandai ngibuli orang tuanya. Anak sekarang itu pandai apa? Ngibuli orang tuanya. Ini banyak santri ini ditemui. Wallahi ini ditemui sendiri. Anaknya ketika berangkat dari rumah ya, berangkat dari rumah cium tangan orang tuanya. Assalamualaikum ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Hati-hati ya. Iya Pak, hati-hati ya. Ya, anaknya masih pakai celana, sirwal gitu ya. Pakai baju koko sampai di tengah jalan baju kokonya dicopot, kemudian sirwalnya dicopot, pakai celana pendek, kemudian foto-foto metal-metal. Ya, ini wallahi terjadi. Ya, ini wallahi terjadi. Juga banyak sekali juga. Jadi orang tuanya sudah ikut kajian, ya, sudah hijrah, anaknya juga dipondokkan ketika pulang. Ya, diampiri ya, diajak main sama temennya, sama-sama perempuan, kemudian berangkat bersama, ya, dikatakan hati-hati nduk ya, iya hati-hati. Ternyata pacaran berjamaah. Ternyata apa? Pacaran berjamaah. Jadi jamaah sekarang bukan hanya jamaah sholat, tapi jamaah berpacaran, ya. Jadi berangkat ya dari rumah ya, akhwatnya sama akhwat temannya akhwat, ikhwannya sama temannya ikhwan, kemudian ketemuan di mana, setelah di sana ya nongkrong sendiri-sendiri. Nauzubillah, itu wakil, itu terjadi. Dan orang tua musibahnya tidak tahu dengan hal semacam itu gitu loh ya. Orang tua tidak tahu. Yang ketahuan itu ya cuma sedikit, yang lainnya juga banyak yang tidak ketahuan. Jadi karena itu anak itu harus senantiasa diawasi, orang tua harus senantiasa diawasi HP-nya. Ya. Anak kalau punya HP jangan sampai dikasih password atau dikasih pola, jangan sampai ada file yang disembunyikan. Orang tua harus bikin peraturan, kalau tidak mau seperti itu HP disita. Nah, harus tegas, orang tua harus tegas seperti itu. Karena HP saat ini sumber segala kejelekan, ya, sumber segala kejelekan. Ya. Jadi anak dikasih HP itu saja, HP cekitet itu istilah Jawanya, HP apa? HP lawas-lawas, HP yang malam-malam itu nggak apa-apa. Itu pun tetap harus diawasi, ya, nggak apa-apa, ya. Taib. Wala yuwajjihunahum ila khairin wala yanhaunahum an syarrin. Orang tua tersebut, ya, Pak ayah ibunya tidak membimbing anaknya kepada kebaikan dan tidak melarang mereka dari kejelekan. Wa minal ajabi, dan di antara bentuk keajaiban, keanehan, anna haula'i, bahwasanya mereka harisuna kullal hirsi, mereka sangat bersemangat ala amwalihim bihifdhiha wa tanmiyatiha, bersemangat untuk mengumpulkan harta dan menjaga harta dan mengelola harta mereka, wasahri ala ma yuslihuha, dan juga rela begadang untuk apa? Menambah dan menumpuk harta, kerja lembur ya, untuk menumpuk harta. Ma'annahum ya yunammuna hadzal mala wa yuslihuna li ghairihim ghaliban. Padahal mereka, orang tua tersebut, ini kebanyakan ini mengurus harta bukan untuk diri mereka, tapi akhirnya untuk orang lain. Ya. Jadi bapaknya terlalu sibuk bekerja, tidak sempat untuk mendidik anak mereka. Ya, setelah bapaknya mati, siapa yang menguasai harta? Yang menguasai harta siapa? Anak-anaknya? Belum tentu. Ibunya kawin lagi, kan ya. Ibunya kawin lagi, si istri menikah lagi, ya, hartanya dikuasai suaminya yang baru. Selesai, ya kan ya. Yang Anda impikan nanti kalau saya meninggal biar anak-anak saya mendapatkan harta, ternyata tidak. Udahlah, ya kan ya. Jadi bapak juga harus memperhatikan pendidikan orang tua. Nggak usah mikir anakku nanti harus punya harta yang banyak. Taruhlah harta peninggalan Anda diberikan kepada anak Anda semua. Apakah mereka bisa mengelola? Jadi saya melihat kisahnya. Ada seorang anak, dia juga sekolah di SMP dan SMA favorit.
bapak dan ibunya semuanya pegawai negeri. Bapak ibunya pegawai negeri, ya PNS, ASN, kemudian meninggal, dua-duanya meninggal, anak tersebut sudah terbiasa hidup enak. Terbiasa hidup enak, dan akhirnya butuh uang, rumahnya dijual, kemudian ngontrak. Ngontrak, sekarang tunawisma. Ya. Sekarang apa? Tunawisma. Agak sedikit gila juga. Ya. Na'udzubillah. Jadi, ya, pendidikan agama ini penting untuk anak-anak kita. Sudahlah, ya. Jangan terlalu bersemangat di dalam urusan-urusan duniawi. Kita dalam urusan duniawi walaupun tidak disemangati sudah semangat gitu loh ya. Jadi kita ini nggak usah disemangati dalam urusan duniawi sudah semangat. Sudah semangat, sudah menggebu. Sudah kita pikirkan setiap hari, yang kita pikirkan setiap pagi itu dunia kan gitu. Adapun perkara agama ini kita harus disemangati. Anak kita juga harus disemangati dalam perkara agama. Ya. Amal auladu falaisu minhum fi syai' ma'an al-muhafadzata alaihi aula wa anfa'u ya fid dunya wal akhirah. Ya, adapun anak-anak mereka maka seolah-olah bukan bagian dari kehidupan orang tua. Jadi orang tua menganggap anak-anak mereka bukan bagian dari kehidupan mereka. Ma'an al-muhafadzata alaihi, padahal menjaga anak kita itu aula wa anfa'u fid dunya wal akhirah. Itu lebih utama dan lebih bermanfaat ya, baik di kehidupan dunia kita maupun akhirat kita. Wa kama annal walida yajibu alaihi taghdhiyatu jismil waladi bit ta'ami, sebagaimana orang tua, wa kama annal walida, sebagaimana orang tua wajib atasnya untuk menyuplai ya makanan ya jasmani anak tersebut ya, wasyarabi, dan juga minuman ya bagi anak tersebut. Jadi menyuplai jasad anaknya ini dengan makanan dan minuman, memberi makan ya, memberikan santapan jasmani, wa kiswati badanihi, dan juga memberikan pakaian ya bagi badan anaknya, bil libasi, dengan pakaian yang layak ya. Kadzalika yajibu alaihi, maka wajib pula atas orang tua an yughadhiya qalbahu, untuk memberikan makanan ya hati anak tersebut, itu memberikan santapan rohani. Bil ilmi, dengan ilmu, yaitu ilmu syar'i ya, ilmu syar'i, bukan ilmu apa? Bukan ilmu dunia. Ilmu dunia bagaimana hukumnya? Fardu kifayah. Bila ada orang yang sudah mencukupi ya, sudah ahli dalam ilmu dunia, maka yang lain gugur kewajibannya. Dan bagi masing-masing person itu hukumnya mubah. Setelah itu mubah, boleh untuk belajar ilmu duniawi. Ya. Ilmu duniawi menjadi mubah. Jadi ilmu tentang ya yang berhubungan dengan apa? Ya, unsur-unsur duniawi, hal-hal duniawi itu mubah. Ya. Jadi ilmu apa? Ilmu syar'i. Karena yang menghidupkan hati itu adalah ilmu syar'i. Ya, ilmu syar'i. Wal imani, dan juga iman. Wa yaksuruhahu, dan wajib atas orang tua untuk memberikan pakaian bagi ruh anaknya bilibasit taqwa, dengan pakaian ketakwaan. Fadzalika khairun, maka pakaian ketakwaan itu adalah ya lebih baik daripada apa? Daripada selainnya. Allah mengatakan walibasut taqwa dzalika khair, dan pakaian takwa itu adalah baik, lebih baik daripada selainnya. Bukan baju takwa loh ya, tapi jadi memakaikan ya takwa yaitu ketakwaan pada diri anak tersebut. Ya. Kalau sekedar membelikan baju takwa tapi anaknya tidak dididik akhlaknya, ya tidak ada gunanya. Wa min huquqil auladi, dan di antara hak anak-anak kita an yunfiqu alaihim bil ma'ruf, hendaknya orang tua memberikan infak kepada anak mereka bil ma'ruf, dengan baik, dengan cara yang ma'ruf, sesuai dengan urf, sesuai dengan kebiasaan masyarakat yang ada. Ya. Jadi kalau tinggal di tempat yang tidak ada istilah sangu, ya uang jajan, ya tidak perlu dikasih uang jajan. Tapi kita tinggal di negeri yang tiap pagi anak berangkat sekolah atau pulang sekolah, anak minta sangu, minta jajan, kita beri infak kepada mereka. Kita beri makanan yang sesuai dengan apa? Kemampuan kita. Jadi seperti itu. Min ghairi israfin wala taksirin. Ya. Tanpa berlebihan dan tanpa menyepelekan. Ya. Anak kalau padahal orang tua mampu, tapi anak tidak diberi uang jajan yang istilahnya cukup, kasihan. Dia memandang temannya jajan, anaknya cuma sekedar memandang saja, dia tidak bisa beli jajan. Kasihan sekali. Ya.
Akhirnya anaknya minta-minta ke temennya, jiwa meminta-mintanya menjadi tumbuh besar jadi pengemis, naudzubillah, ya kan? Ini perkara yang kelihatannya sepele, tapi ini penting gitu loh ya. Jadi anak dicukupi, ya. Jadi misalnya urufnya, ya, uang jajannya biasanya itu berapa sudah cukup untuk beli gorengan atau beli nasi di sekolah sama minumannya cukup, ya, alhamdulillah. Ya, kadang ada orang tua, saya melihat sendiri ya, jadi orang tuanya, ayahnya ini melibatkan PNS lagi, mohon maaf bukan untuk mencela, bukan, tapi memang yang saya lihat pas itu bapaknya PNS, ibunya PNS, keumuman anak sekolah saat itu dikasih sangu, ya, itu 500 rupiah, itu sudah bisa untuk beli soto dan minuman. Itu anaknya dikasih sangu 75 rupiah, bayangkan. 75 rupiah itu bisa untuk beli apa, ya, beli roti dapat 3/4, ya, kasihan sekali anaknya, kelaparan, olahraga juga minum minta temennya, ya, jajan minta temennya, padahal orang tuanya kaya. Ini bukan pendidikan yang baik juga gitu ya. Jadi bil ma'ruf, ya, min ghairi israfin wala taksir, yaitu tanpa apa? Tanpa berlebihan dan tanpa menyepelekan, tanpa mengurangi. Kecuali kalau orang tuanya tidak mampu, ya sudah, anaknya diajak bersabar, ya. Jadi kalau orang tuanya itu kaya, mampu, anak tidak diberi uang jajan yang pas, ya, tidak diberi uang jajan sesuai dengan yang berlaku di masyarakat, ya, ini biasanya anak membenci orang tua, ya. Bahkan dulu ada teman waktu sekolah itu, ketika dia mendapatkan uang jajan sedikit, ini uang jajan sedikit itu digunakan untuk berjudi. Jadi waktu SD dulu ada judi, istilahnya judi gajah ulo. Jadi pakai gambar gitu ya. Dia udu, istilah Jawanya udu, ditaruh uangnya 50, kalau dia ngambil kartu ternyata dibuka sesuai dengan gambar yang dia kasih uang itu, dia mendapatkan uang, ya, dikalikan 5 kali lipat atau 6 kali lipat. Ini ada yang setiap pagi seperti itu. Kalau kalah ya sudah, hari itu dia tidak jajan sama sekali. Kalau menang ya sudah, dia jajan. Ada yang seperti itu, ya. Jadi ini penting, hal seperti macam ini penting, ya. Jangan menyepelekan. Bi anna dzalika min wajibi auladihi alaihi. Karena hal itu termasuk, ya, hak wajib anak yang harus dipenuhi oleh orang tua. Ya. Wa min syukri nikmatillahi alaihi, dan juga termasuk wujud syukur atas nikmat Allah Ta'ala, ya, kepada orang tua, bima a'tahu minal mal, ya, terhadap harta yang Allah Ta'ala berikan kepadanya. Jadi kita punya harta, ya, kalau tidak kita berikan kepada anak kita berikan kepada siapa terusan, ya. Jadi banyak orang tua saat ini kalau ngurusin anak, jajan anak itu pelit sekali. Tapi kalau nuruti hobi, punya hobi, apalagi hobi mahal gitu ya, wah, ini loss, ya, istilahnya tanpa hitung-hitungan. Kalau sama anak hitung-hitungan, wah ini cukup, ya, segini aja, padahal masih kurang, anaknya kasihan. Tapi kalau urusan hobi orang tuanya, bapaknya punya hobi apa gitulah, ya, beli spare part, beli apa, yang pokoknya beli binatang kesayangan dan seterusnya, ini tanpa hitung-hitungan. Belanja istri, hitung-hitungan. Tapi kalau urusan hobi, tanpa hitung-hitungan. Ini dimintai pertanggungjawabannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Wa kaifa yamna'uhum al-mala, ya, fi hayatihi wa yabkhalu 'alaihim bihi liyajma'ahu lahum fayakhudhunahu qahran ba'da mamatihi. Bagaimana bisa orang tua itu, ya, lebih memilih untuk, ya, menahan hartanya dari anak-anak mereka, ya. Jadi menahan harta mereka, ya, dari anak-anak mereka, tidak mau memberikan hartanya kepada anak mereka ketika dia hidup, dan dia bakhil terhadap anak-anak mereka, ya, dan dia kumpulkan harta tersebut, tapi akhirnya apa? Akhirnya anak tersebut toh nantinya juga akan mengambil harta tersebut, suka atau tidak, ya, ketika orang tuanya sudah meninggal. Jadi untuk apa? Lebih baik kita memberikan kenangan yang baik untuk anak kita.
Ya Allah, saya dulu dibelikan abi ini ya. Jadi walaupun bapak saya itu bukan orang yang punya, tapi ketika saya meminta sesuatu asalkan bukan maksiat dibelikan. Sehingga sampai sekarang itu mendapatkan apa? Mendapatkan kenangan yang indah gitu loh ya sama orang tua dulu. Jadi kok saya minta apa itu asalkan bukan maksiat itu dituruti. Minta belikan mainan ya dituruti, alhamdulillah. Belikan buku dituruti, seragam turuti, ya, sepatu baru turuti, ya. Selama apa? Selama diperlukan. Tapi kalau nggak perlu ya tidak usah, ya. Jadi ada yang orang tua yang sangat pelit sekali kepada anak mereka. Dia tidak punya kenangan apa-apa, kenangan indah kepada orang tua. Orang tua menumpuk hartanya, kemudian setelah orang tuanya mati, anaknya mendapatkan seluruh harta orang tua plus tanpa kenangan indah. Ya, tanpa kenangan indah bersama orang tua, sehingga dia mau mengenang memori bersama orang tuanya. Ya, gimana orang tuamu dulu, kamu ingat nggak? Ingat, orang tua saya pelit. Alhamdulillah, orang tua saya pelit. Saya minta dibelikan mainan waktu kecil itu nggak pernah dibelikan. Saya minta dibelikan apa juga nggak pernah dibelikan. Ya, akhirnya bagaimana anak bisa mendoakan ampunan bagi orang tuanya kalau dia tidak ingat kepada orang tuanya. Oleh karena itu, ya, membuat orang lain punya memori indah bersama kita itu suatu hal yang penting, apalagi itu anak kita. Hatta lau bakhila alaihim bima yajibu, ya. Jadi di dalam syariat Islam dijelaskan sampai-sampai kalau orang tua itu bakhil, ya, terhadap nafkah yang wajib diberikan kepada anak-anaknya, falahu, maka boleh bagi anak-anak tersebut an ya'khudhu min malihi, untuk mengambil harta orang tuanya. Ini nafkah yang wajib lah ya. Tapi kalau nafkah yang tidak wajib, apalagi nafkah yang tidak diperbolehkan secara asal, maka ya jangan. Jadi anak merengek-rengek minta HP supaya dia bisa main game online sama orang tuanya tidak dikasih. Kemudian anak, ya, wah, ya, orang tua saya tidak memberi nafkah pada saya ambil hartanya diam-diam. Ini tidak boleh, namanya pencurian ini. Ini tidak boleh. Ya. Jadi misalnya kurang dalam hal apa? Ya, memberikan nafkah, ya, makanan, pakaian. Ya, pakaian maksudnya kurang pakaiannya, ya. Ayahnya tidak mau memberikan kerudung bagi anak perempuannya, ya. Ayahnya tidak mau memberikan nafkah untuk apa? Untuk membayar biaya sekolah, padahal orang tuanya punya harta, dan yang cukup. Maka boleh bagi anak untuk mengambil hal itu dari apa? Dari harta orang tuanya. Ma yakfihim, yaitu sekedar apa yang mencukupi mereka bil ma'ruf, ya, secara baik, bukan berlebih-lebihan. Tapi kalau berlebihan tidak boleh. Kama afta bidzalika Rasulullah, sebagaimana hal ini difatwakan atau disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Hinda binta Utbah, kepada Hindun bintu Utbah, ya, radhiyallahu anha. Wa min huquqil aulad, dan di antara hak anak-anak kita, alla yufaddila ahadan minhum, janganlah kita lebih memuliakan salah seorang di antara anak kita, ya, ala ahadin, ya, atas anak yang lain, fil ataya, di dalam pemberian, wal hibah, dan di dalam hibah. Fala yu'ti ba'da auladihi syai'an wa yuharrimul akhara, maka janganlah orang tua memberikan, ya, sesuatu kepada sebagian anaknya, salah satu anaknya, kemudian yang lain tidak diberi. Ya, maknanya di dalam hal-hal yang, ya, yang sifatnya bukan kebutuhan khusus. Ya. Tapi kalau ada kebutuhan khusus tidak apa-apa. Misalnya, biasanya uang bulanan untuk anak-anaknya ini sesuai takaran, yang SMA untuk uang jajan itu satu bulannya, ya, 300.000, yang SMP 200.000, yang SD 150.000. Misalnya seperti itu. Kemudian pas ada pengeluaran tak terduga dari anaknya yang SMA, bayar untuk ujian akhir, maka orang tua memberikan uang kepada anak yang sudah SMA untuk ujian akhir ini boleh. Dan anak yang lain tidak boleh untuk meminta, kakak diberi tambahan ujian untuk ujian nasional, ya, 300.000, kok saya tidak diberi. Ini namanya tidak adil. Ini bukan seperti itu, ya. Jadi kalau ada kebutuhan yang sifatnya khusus, boleh diberikan kepada anak yang memiliki kebutuhan khusus tersebut. Jadi harus difahami seperti ini. Fa inna dzalika minal jawri. Jadi lebih
lebih memuliakan satu anak dari yang lainnya itu termasuk al-jawri, kejahatan, wa zulmin, dan kezaliman. Wallahu la yuhibbul zalimin, sedangkan Allah Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang zalim. Wa li anna dzalika yuaddi ila tanfiril mahrumin, dan dikarenakan hal itu yuaddi, bisa menyebabkan ila tanfiril mahrumin, ya, anak-anak yang tidak diberi itu menjadi menjauh kepada orang tuanya. Wa hudutsil adawati bainahum, ya, dan juga bisa menyebabkan permusuhan di antara anaknya yang satu jadi iri kepada saudaranya yang diberi, ya. Wa bainal mahubin, jadi antara anak yang tidak diberi ini akan terjadi permusuhan dengan anak-anak yang diberi, ya. Bal rubbama takunul adawatu bainal mahrumin wa baina abaihim, bahkan terkadang bisa jadi permusuhannya itu bukan di antara anak-anaknya, tapi antara anak yang tidak diberi dengan orang tuanya, ya, versus orang tuanya. Wa ba'dun nas, dan sebagian manusia, yamtazu ahadun min auladihi alal akharin bil birri. Sebagian orang tua ini ada yang salah satu di antara anaknya ini lebih baik, ya, lebih dalam hal apa? Lebih dalam hal berbakti kepada orang tuanya daripada saudara-saudaranya yang lain. Wal atfi, dan juga di dalam kasih sayang. Jadi ada salah satu anaknya yang kasih sayangnya kepada orang tuanya sangat, ya, lebih, ya, melebihi saudaranya yang lain, ya. Kebaikannya kepada orang tuanya, pemberiannya kepada orang tuanya itu lebih daripada saudaranya yang lain. Ala walidayhi. Jadi kasih sayangnya kepada orang tuanya ini, ya, melebihi saudara-saudaranya, ya, melebihi kasih sayang saudaranya kepada orang tuanya. Fayakhusu, sehingga orang tuanya itu membalas anaknya yang paling baik itu, mengkhususkannya, ya, fayakhusuhu waliduhu bil hibati wal atiyati, sehingga orang tuanya itu mengkhususkan anak yang paling berbakti ini dengan pemberian, ya, dengan hadiah dan pemberian, min ajli mamtaza bihi minal birri. Jadi dikarenakan anaknya tersebut ini menjadi anak yang paling berbakti. Jadi berbeda dengan saudaranya, ya, di dalam hal berbakti kepada orang tuanya. Pokoknya paling jempolan. Jadi dikarenakan anaknya paling berbakti, diberi hadiah-hadiah khusus, pemberian khusus. Walakin hada ghairu mubarririn litakhsis. Akan tapi yang harus kita tahu, hal seperti ini tidak bisa dibenarkan untuk memberikan pemberian khusus kepada anak tersebut. Fal mutamayyizu bil birri la yajuzu an yu'ta iwadan an birrihi. Anak yang lebih di dalam kebaktian kepada orang tuanya tidak boleh diberi, ya, diberi sesuatu sebagai ganti dari apa? Sebagai balasan dari kebaktiannya kepada orang tuanya. Li'anna ajra birrihi 'ala Allah, dikarenakan pahala kebaktiannya itu di sisi Allah. Wa li'anna tamyizal barri bil atiyati, dan dikarenakan pula lebih mengutamakan anak yang paling berbakti dengan pemberian dengan hadiah-hadiah itu yujibu, ya, ya, yu'jaba bibirrihi atau ya'jaba bibirrihi, membuat anak tersebut bisa jadi akan ujub, bangga diri dengan kebaktiannya. Saya diberi orang tua, kamu enggak toh? Ya, saya diberi. Karena apa? Karena saya paling berbakti. Ini ujub, bisa apa? Menggugurkan amalan. Wa yaralahu fadlan, dan dia akan memandang dirinya punya keutamaan. Wa an yunaffira al-akhara wa yastamirra fi uquqihi, dan bisa jadi membuat ayunafir al-akhar wa yastamirru fi uquqihi, membuat saudara-saudaranya yang lain ini akan semakin lari dari orang tuanya dan akan terus-menerus di dalam apa? Di dalam kedurhakaannya. Ya. Jadi menganggap orang tuanya tidak adil, akhirnya dia merasa, ya, dianaktirikan, ya, disepelekan, dan dia terus-menerus di dalam apa? Kedurhakaannya. Tidak boleh seperti itu, ya, sebagai orang tua. Tsumma innana la nadri. Kemudian kita juga tidak tahu, faqad taghayyara al-ahwalu. Keadaan itu bisa berubah, kondisi orang bisa berubah. Begitu pula dengan anak-anak kita. Fayanqalibu al-barru aqan, bisa jadi anak yang semula itu dia paling berbakti berubah menjadi anak yang durhaka, wal aqubaran, ya, dan berubah pula anak yang semula apa? Semula dia durhaka, kemudian berubah menjadi anak yang malah berbakti. Li'anal quluba biyadillah, dikarenakan hati itu di tangan Allah Ta'ala. Yuqallibuha kaifa yasha, dan Allah Ta'ala membolak-balikkan hati sesuai dengan kehendaknya. Wa fi sahihain,
Dan di dalam Sahihain, Sahih Bukhari dan Muslim, Sahih Bukhari wa Muslimin, Anin Nu'man bin Bashirin, dari Nu'man bin Bashir, anna abahu, bahwasanya ayahnya Bashir bin Sa'din, yaitu Bashir bin Sa'ad, wahabahu gulaman, ya, bapaknya Nu'man bin Bashir, yaitu Bashir bin Sa'ad, memberikan hadiah kepada Nu'man, memberikan hibah kepada Nu'man, ya, anaknya, ya, yaitu berupa seorang budak, fa akhbaron Nabi sallallahu alaihi wasallam bidzalika. Maka Nu'man memberikan kabar hal itu, ya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, atau Bashir bin Sa'ad menceritakan hal itu kepada Rasulullah, dan dikisahkan ingin menjadikan Rasulullah sebagai saksi atas pemberian itu, ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Bashir bin Sa'ad, aqul waladika nihlatuhu, ya, mithlu hadhihi, apakah semua anakmu mendapatkan bagian yang sama seperti ini? Qala la, maka Bashir mengatakan tidak. Qala farji'hu, ya, maka Rasulullah mengatakan farji'hu, tarik kembali pemberianmu. Wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat disebutkan ittaqullah wa'dilu baina auladikum, ya, bertakwalah kamu kepada Allah, takutlah kamu kepada Allah, dan adillah kamu, ya, terhadap anak-anakmu, ya. Wa fi lafdzin, dan di dalam lafaz yang lain disebutkan, ya, ashhid ala hadza ghairi, ya, jangan jadikan aku sebagai saksi atas hibahmu ini. Ashhid ala hadza ghairi, carilah saksi selain aku, ya, atas hibahmu ini. Fa inni la asyhadu ala jaurin, karena aku tidak mau menjadi saksi, ya, atas kejahatan. Maknanya aku tidak mau membantu, ya, kejahatan untuk menjadi apa? Saksi pemberian yang sifatnya kezaliman seperti ini. Fasamma Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW menamai tafdila ba'dil auladi, lebih mengutamakan sebagian anak itu ala ba'din, atas sebagian yang lain, jauran sebagai kejahatan. Wal jauru zulmun wa haramun, sedangkan kejahatan itu kezaliman dan keharaman. Lakin akan tapi lau a'ta ba'dahum syai'an, seandainya orang tua memberikan kepada sebagian anaknya suatu hal, yahtajuhu, yang dibutuhkan oleh anak yang dia beri itu, watsani la yahtajuhu, sedangkan anak-anak yang lain tidak membutuhkannya, ya. Mithlu ayyahtaja ahadul auladi, semisal salah satu anaknya itu membutuhkan ila adawatin maktabiyatin, membutuhkan alat-alat untuk menulis, au ilajin au zawajin, atau alat-alat pengobatan, misalnya butuh obat atau uang untuk berobat, au zawajin, atau uang untuk apa? Untuk menikah, dana untuk menikah atau peralatan pernikahan, maknanya butuh uang untuk dinikahkan, fala ba'sa, maka tidak boleh, ya. Maka fala ba'sa, mohon maaf, fala ba'sa, maka tidaklah mengapa. Maka tidaklah mengapa hal ini. Jadi ketika satu anak butuh diberi, yang lain pas tidak butuh, ya sudah, ya. Misalnya orang tua anaknya yang satu sakit, ya, diobatkan, habis apa? Habis misalnya ke dokter habis 200.000. Bapak memberikan uang ke kakak 200.000 untuk berobat. Saya kok nggak diberi, lah kamu sakit dulu saja, kan gitu. Ya, kamu silakan sakit dulu, nanti saya obatkan, gitu kan. Jadi, ya, yang namanya adil tidak harus sama, tapi adil itu sesuai dengan kebutuhan. Dan apabila satu anaknya memang butuh lebih, diberi lebih, ya. Jadi gitu. Anaknya kuliah di kedokteran, diterima di kedokteran karena pintar, pandai, ya. Jadi menghabiskan uang berapa? Masuk sudah ratusan juta. Belum lagi SPP per semesternya, ya. Biayanya banyak. Satunya anaknya, ya, sekolah di mana? Ya, setelah lulus SMA tidak sekolah, tapi minta uang ratusan juta, ya. Untuk apa ya? Untuk nggak tahu untuk apa, ya, bukan untuk hal yang bermanfaat. Tapi kalau untuk modal kerja, untuk modal usaha nggak apa-apa, tapi untuk sekedar untuk ngopi dan seterusnya, ya tidak perlu diberi. Jadi anak kadang punya kebutuhan yang lebih, kebutuhan yang khusus, jadi boleh diberi, ya. Maka tidak mengapa, fala ba'sa, tidak mengapa, ayah khussahu, untuk diberi pemberian khusus kepada anak tersebut, bima yahtajuhu ilaihi, sesuai dengan kebutuhannya. Li an hadza takhsisun min ajlil hajati, dikarenakan hal ini memberikan pemberian khusus dikarenakan ada kebutuhan, fayakunu kanafaqati, maka hukumnya seperti nafkah. Ya, hukumnya seperti apa? Nafkah. Wa mata qamal walidu, dan kapanpun seorang
orang-orang tua, ya, kapanpun orang tua melaksanakan bima yajibu alaihi, ya, hal-hal yang wajib dia laksanakan lil waladi bagi anaknya, ya, melaksanakan hak anak-anaknya minat tarbiyati berupa tarbiyah, pendidikan agama serta akhlak, wa nafaqati dan juga nafkah, ya, fa innahu, ya, hariyun, ya, maka orang tua seperti itu pantas, ya, an yuwaffaqa al-waladu lil qiyami bi birri walidihi wa mura'atil huquqi. Pantas, ya, apabila anaknya nanti diberi taufik oleh Allah Ta'ala untuk berbakti kepada orang tuanya serta menjaga hak-hak orang tuanya. Jadi anak yang sudah diberikan haknya, dia juga akan membalas hak yang sama kepada orang tuanya. Wa mata, ya, farraqa al-walidu bima yajibu alaihi min dzalika kana jadiran bil uqubah. Dan kapanpun ketika seorang tua mencerai-beraikan, ya, jadi menelantarkan, ya, hak anak yang wajib untuk dia tunaikan, maka pantas bagi dirinya bagi orang tua untuk mendapatkan hukuman bi an yunkira al waladu haqqahu. Jadi anaknya nanti apa? Bisa jadi sebagai hukuman akan apa? Akan mengingkari hak orang tuanya. Ini ancaman bagi orang tua, bukan pembolehan bagi anak. Mohon maaf ya, jangan ada yang salah paham. Jadi ketika orang tua menelantarkan hak anaknya, nanti pantas untuk mendapatkan hukuman apabila anaknya apa? Anaknya, ya, mengingkari hak orang tua. Didengarkan oleh anaknya kemudian mencerna secara apa? Salah. Nah, ini adalah kalimat ancaman bagi orang tua. Ya, kalimat tarhib, yaitu ancaman bagi orang tua. Kalau kamu menelantarkan hak anakmu, maka ya, kalau kamu nanti dapat hukumannya sudah pantas. Karena itu balasan bagi perbuatanmu. Bukan berarti anak boleh durhaka kepada orang tua. Wah, saya sebagai anak dulu apa? Ya, ditelantarkan orang tua, sekarang saya tak durhaka kepada orang tua saya. Ini diharamkan bagi anaknya, gitu loh ya. Jadi kalimat ini kalimat ancaman bagi orang tua. Ya, apa? Kalimat ancaman bagi orang tua. Ya. Adapun anak, ya, jangan berlaku durhaka kepada orang tua, walaupun orang tuanya dulu menelantarkan dirinya. Dia tetap harus berbakti kepada orang tuanya agar nanti anaknya nanti berbakti juga kepada dirinya. Jadi seperti itu. Yang diambil positifnya bukan negatifnya. Ibarat misalnya seperti ini. Kalau orang berbuat zalim pada orang lain, dia akan dibalas mungkin dizalimi oleh orang lain. Ya. Misalnya si A menzalimi si B. Bisa jadi si A akan dibalas kezalimannya oleh Allah dengan dizalimi oleh si C. Bukan berarti si C halal menzalimi si A, bukan gitu maknanya. Maknanya ini kalimat ancaman. Kalau si A menzalimi si B, bisa jadi Allah Ta'ala akan apa? Ya, memunculkan orang yang akan menzalimi si A yang telah berbuat zalim itu. Bukan berarti orang yang menzalimi si A hukumnya halal, bukan gitu. Bukan gitu maksudnya. Ya, itu kalimat ancaman. Ya, kalimat ancaman. Ya, harus dipahami. Wa yubtala bi uquqihi, dan bisa jadi orang tua yang menelantarkan hak anaknya, dia akan diberi balak, diberi musibah oleh Allah Ta'ala dengan kedurhakaan anaknya, jazaan wifaqah, sebagai balasan yang setimpal, wa kama tadinu tudanu, dan sebagaimana kamu berbuat begitu pula kamu akan diperlakukan. Ya, subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.